Di tengah hiruk-pikuk Baghdad pada abad ke-8 Masehi, seorang pemuda keturunan Quraisy berdiri di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid. Ia dituduh makar dan terancam hukuman mati. Namun, dengan kecerdasan dan kedalaman ilmunya, ia berhasil memukau sang khilafah. Dialah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, seorang imam yang kelak menjadi salah satu pilar agung dalam sejarah Islam. Mari kita telusuri perjalanan luar biasa seorang yatim menjadi pembentuk usul fikih dan pendiri mazhab yang mendunia. Tahun 150 Hijriah, tepatnya di Gaza, Palestina, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, lahirlah seorang bayi yang diberi nama Muhammad bin Idris. Ayahnya wafat ketika ia masih sangat kecil, menjadikannya seorang yatim yang harus berjuang sejak dini. Ibunya, seorang wanita mulia dari suku As bernama Fatimah binti Abdullah al-Azdiyah, membawa Syafi'i kecil kembali ke Mekah saat ia berusia 2 tahun. Di kota kelahiran Nabi inilah perjalanan keilmuan yang fenomenal dimulai. Meski hidup dalam kemiskinan, kecerdasan Syafi'i sudah terlihat sejak kecil. Di usia 7 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Di usia 10 tahun, ia hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berisi ribuan hadis. Imam Syafi'i sendiri bercerita, "Aku hafal Al-Quran dan aku berusia 7 tahun, dan aku hafal Al-Muwatta saat aku berusia 10 tahun. Bahkan gurunya, Muslim bin Khalid al-Zanji, mufti Mekah pada saat itu berkata, "Sungguh aku malu mengajar anak ini karena ia lebih memahami daripada aku." Untuk mengasah bahasa Arabnya, ia tinggal bersama suku Bani Uzail di padang pasir selama 10 tahun lebih, menguasai syair Arab hingga menjadi rujukan bahasa pada zamannya. Setelah menguasai ilmu di Mekah, pada tahun 166 Hijriah, Syafi'i muda berangkat ke Madinah untuk berguru kepada sang maestro hadis, yaitu Imam Malik bin Anas. Pertemuan pertama mereka sangat berkesan. Imam Syafi'i bercerita, "Aku datang kepada Malik dan ia bertanya, 'Apakah engkau sudah hafal sesuatu?' Aku jawab, 'Ya, aku hafal Al-Muwatta.' Ia berkata, 'Panggillah seseorang untuk membacakannya.' Aku berkata, 'Tidak, saya sendiri yang akan membacakan.' Maka aku bacakan kepadanya dari hafalanku. Tanpa melihat kitab, ia melantunkan hadis demi hadis dengan sempurna. Imam Malik terkagum-kagum dan bersabda, 'Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah melemparkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kau padamkan dengan kemaksiatan.' Selama bertahun-tahun, Syafi'i berguru kepada Imam Malik hingga sang guru wafat tahun 179 Hijriah. Ilmu yang didapat dari gurunya menjadi fondasi kukuh dalam perjalanan keilmuannya. Tahun 184 Hijriah, ujian terberat menimpa Syafi'i. Ia berada di Yaman sebagai qadhi ketika terjadi pemberontakan kaum Alawiyin di bawah pimpinan Yahya bin Abdullah. Syafi'i dituduh terlibat dalam makar melawan Khalifah Harun al-Rasyid. Karena hubungan dekatnya dengan kaum Alawiyin, ia ditangkap bersama 9 orang lainnya dan dibawa dengan rantai dari Yaman ke Baghdad. Di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid, 9 orang temannya dieksekusi. Giliran Syafi'i tiba. Al-Baihaqi meriwayatkan, ketika dibawa menghadap Khalifah, Syafi'i membela diri dengan argumentasi yang cemerlang dan kefasihan lisan yang memukau. Harun al-Rasyid terkesan dengan kecerdasan dan kedalaman ilmunya. Apalagi ketika Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid terkemuka Imam Abu Hanifah yang menjadi hakim istana, membela Syafi'i dan berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, orang ini adalah orang Quraisy, dan kamu tahu kedudukan Quraisy. Dia adalah orang yang berilmu, dan kamu tahu kedudukan orang berilmu." Syafi'i tidak hanya dibebaskan, bahkan Khalifah memberikan penghormatan kepadanya. Inilah titik balik yang mengantarkan Syafi'i ke Baghdad, pusat keilmuan dunia Islam saat itu. Di Baghdad, Syafi'i berguru kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, mempelajari mazhab Hanafi dan metode ijtihad
Imam Abu Hanifah yang berbasis ra'yu atau penalaran. Imam Syafi'i berkata, aku membawa beban dari Muhammad bin Al-Hasan 1 unta penuh. Maksudnya adalah banyaknya ilmu yang ia peroleh dari Muhammad bin Al-Hasan. Dari Imam Malik, ia mendapat tradisi kuat berpegang pada hadis. Dari ulama Hanafi, ia belajar metode qiyas dan ra'yu yang mendalam. Perpaduan dua aliran besar ini melahirkan pemikiran baru yang revolusioner. Syafi'i mulai merumuskan metodologi istinbat atau hukum yang sistematis. Ia menjadi orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih secara komprehensif dalam kitabnya Ar-Risalah, menentukan hierarki dalil sebagai urutan rujukan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perdebatan-perdebatan ilmiahnya dengan ulama Baghdad menjadi legendaris. Imam Ahmad bin Hambal berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih paham tentang kitabullah daripada Syafi'i. Ahmad bin Hambal juga berkata, Syafi'i seperti matahari bagi dunia dan seperti kesehatan bagi manusia. Di Baghdad, Syafi'i merumuskan pendapat-pendapat fikihnya yang kemudian dikenal sebagai mazhab Qadim atau mazhab lama. Pendapat-pendapat ini disebarkan oleh murid-muridnya seperti Ahmad bin Hambal, Abu Thawr, dan Al-Karabisi. Namun pada tahun 199 Hijriah, dalam usia 49 tahun, Syafi'i memutuskan hijrah ke Mesir. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Mesir pada masa itu menjadi titik temu berbagai mazhab dan aliran pemikiran. Di Mesir, Syafi'i mendapat akses ke hadis-hadis baru yang tidak ia temukan di Baghdad, terutama dari Al-Laits bin Sa'ad dan murid-muridnya. Kondisi sosial dan realitas masyarakat Mesir yang berbeda membuatnya meninjau kembali beberapa pendapatnya. Maka lahirlah mazhab jadid atau mazhab baru, pendapat-pendapat hasil ijtihad ulangan yang lebih matang. Inilah yang kemudian menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i hingga hari ini. Di Mesir pula, ia menulis karya monumentalnya, yaitu Kitab Al-Um, yang berisi ribuan masalah fikih, beserta dalil dan metodologinya. Masjid Amr bin Al-As menjadi tempat ia mengajar dan berdiskusi dengan ribuan murid dari berbagai penjuru dunia Islam. Kontribusi Imam Syafi'i terhadap Islam sungguh luar biasa. Selain sebagai mujtahid mutlak, ia adalah pendiri ilmu usul fikih. Kitabnya Ar-Risalah menjadi rujukan pertama dan utama dalam disiplin ilmu ini. Imam Ahmad bin Hambal berkata, sebelum Syafi'i, kami tidak tahu tentang masalah al-qas wa al-am, atau yang khusus dan umum, juga nasih wa mansuh, penghapus dan yang dihapus, dan juga yang lainnya. Imam Syafi'i juga penyusun metodologi hadis. Ia menetapkan kriteria ketat penerimaan hadis dalam kitabnya. Imam Syafi'i juga menjadi ahli bahasa Arab yang mumpuni. Al-Asma'i, pakar bahasa Arab terkemuka berkata, aku telah membetulkan kesalahan bahasa dalam syair untuk orang-orang Badui. Kemudian aku datang kepada Syafi'i dan ia membetulkan kesalahanku. Selanjutnya, Imam Syafi'i adalah guru para imam. Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, adalah muridnya yang paling setia. Di antara murid-muridnya yang terkenal, Al-Muzani, Ar-Rabi bin Sulaiman, Al-Buwaiti, dan ratusan ulama besar lainnya. Karya-karya tulisannya yang tercatat dalam tarikh meliputi Ar-Risalah, Al-Um, Ikhtilaf Al-Hadis, Ahkam Al-Quran, Jima' Al-Ilm, Ibtal Al-Istihsan, dan puluhan karya lainnya. Pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah, dalam usia 54 tahun, Imam Syafi'i jatuh sakit. Penyakit wasir yang dideritanya sudah sangat parah akibat terlalu lama duduk mengajar dan menulis. Ar-Rabi bin Sulaiman, murid setianya, meriwayatkan, aku masuk menemui Syafi'i di saat sakitnya. Lalu aku berkata, semoga Allah menguatkan kondisimu wahai Abu Abdillah. Ia menjawab, wahai Rabi, sesungguhnya Allah telah menguatkanku, namun dengan siksaan. Menjelang wafatnya, ia masih sempat memberikan wasiat tentang pentingnya ilmu, ikhlas, dan berpegang teguh pada sunnah Nabi. Pada malam Jumat, akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah, setelah salat Isya, ruh sang imam berpulang kepada Allah. Al-Baihaqi meriwayatkan,
Seluruh Mesir berduka cita. Jenazahnya disalatkan berulang kali karena banyaknya manusia yang ingin mensolatinya. Bahkan diriwayatkan bahwa kaum Nasrani dan Yahudi ikut menghormati kepergiannya. Ia dimakamkan di pemakaman Bani Abdul Hakam, Kharafah As-Sugro, Kairo. Hingga hari ini, makamnya tetap disiarahi oleh jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Dari seorang yatim yang hidup dalam kemiskinan, menjadi imam yang namanya diabadikan sepanjang zaman. Perjalanan Imam Syafi'i mengajarkan kita bahwa kecerdasan, ketekunan, dan ikhlas dalam menuntut ilmu dapat mengantarkan seseorang melampaui keterbatasan. Warisan intelektualnya tidak hanya membentuk cara umat Islam memahami agama, tetapi juga mengajarkan metodologi berpikir yang sistematis dan ilmiah. Imam Syafi'i sendiri berwasiat, ilmu itu bukan yang dihafal, ilmu itu adalah yang bermanfaat. Orang yang berilmu tidak akan mati selama ilmunya terus diamalkan.